Pada saat ada wartawan nanya, gue nggak tahu loh wartawan apa, Kompas kalau nggak salah. Tiba-tiba ini Gigi udah izin nggak sama MUI katanya. Oke. Yang dijawab justru sama wartawan lagi, sama si Telni. Telni waktu itu dicek and recheck. Telni dia ngamuk dia pakai hijab gitu ya. Tiba-tiba, siapa lo? Lu dari mana? Ngapain Gigi mau MUI? Emang Gigi Al-Quran atau hadis Nabi dijadiin lagu? Kan kagak, ini kan sebuah lagu dari Bimbo yang menceritakan keindahan Hablum minallah dan Hablum Nanas gitu kan, dan dijadilagukan dan dijadikan sebuah karya. Kenapa mau diuji? Yang jawab itu yang kita berapa diem aja. Bagus Tel. Ada lagi ini sebetulnya mungkin ada beberapa bagian dari album Religi itu yang mengangkat si lagu itu sendiri akhirnya. Kita kan bawain lagu orang ini. Kayak salah satu adalah Perdamaian. Perdamaian. Akhirnya kan sekarang orang jadi tahu yang namanya Nasi Daria. Persis, dan sekarang happening lagi kan. Termasuk juga lagunya Yongki Suwarno yang akhirnya. Orang nggak tahu itu kalau orang pikir itu lagu Gigi. Tapi sekarang kalau setiap mau bulan Ramadan lagu itu banyak banget yang nyanyiin. Persis. Termasuk Damai Bersamamu. Perdamaian kan usul dari Thomas ya waktu itu. Nggak kebayang loh perdamaian itu gimana sih. Sebetulnya kalau dipikir-pikir chordnya jauh banget jadinya sama yang asli. Setelah tahu ya. Iya setelah tahu. Nah kemarin gue sempet nyanyi sama Nasi Daria lagu Perdamaian. Gue yang bingung. Ternyata gini chord. Beneran Ini dekat banget. Emang interview di Gigi sempit. Bukan dekat. Lebih dekat dengan Gigi. Iya, betul. Kalau nggak dekat gigi kan jelek. Iya. Di Bali kan juga ada tradisi untuk merapatkan atau membuat giginya lebih rapi ya. Panggur ya. Pangur namanya. Yang kemarin untuk potong gigi itu kan? Beda. Itu Tatah. ditatah ya. Biasanya orang mau menikah juga ya. Kalau dia belum di ini ya harus. Oke. Memang ada Ritual ritual dengan ya. sampai patah gitu bu. Apa Sekarang simbol doang? enggak. Sekarang simbol sih. Karena simbol. Tapi dulu kan proses merapikan juga. Dulu gitu ya. dirapiin sampai ngilu-ngilu. Apa katanya kan ada yang taring-taringnya juga malah Iya. di Biar nggak suka gigit. naluri binatangnya di Biar dikendalikan gigitnya enak. gitu. Apaan ada yang lagi musim ditaring-taringin gitu kan ada waktu itu. Ada, ya. Yang Korea itu ya pertama ya atau apa ya? Orang yang suka maksudnya yang Jepang ya? kadang kan Bener-bener dia dibikin taring. pusing apa terus lidahnya yang dibagi dua gitu kan apa namanya? Orang-orang itu Itu lebih yang kayak giginya kan di bentuknya. lancip-lancipin. Tapi kalau sekarang kan lebih estetik ya kalau gigi dirapiin gitu, bukan alasan-alasan tradisi. Kita ketemu gigi nih. Arman, Andy, Ujana, teman. Apa kabar? Baik. Mau mentas lagi ya besok untuk Mulai nih. 30. Mulai kita. Mulai dong. Udah dikenalin ya mulai dong. Atau mau berhenti dulu kan? Enggak kirain mau ngomongin vinir. Kita yang ngomong vinil tuh balik lagi kan? Dari Balik. tahun awal-awal, terus kemudian kaset, kemudian Oh iya Kayak dia ini veneer gigi maksudnya. grafik. Karena dia temannya tuh sahabatnya banget dokter gigi. Pasti. Gua kira plesetan. Iya, plesetan. Dokter gigi anti masker. Berani banget dokter gigi anti masker. Oh bukan anti masker aja, anti kemapanan. Dia atasnya bling loh. Ngomong gigi ini mau 30 tahun. Kalau teman-teman gigi ngelihat itu titik balik untuk kita lihat ya apa yang terjadi selama ini buat gigi sampai bertahan sejauh ini di mana ya? Sering-sering interview gini lah. Biar ketahuan. Iya bukan, maksudnya nggak secara bercandanya mungkin kayak gitu saya ngomong. Berarti kan masih ada diperhatiin orang, ada apa dong? Masih bisa ngasih sesuatu info buat teman-teman yang di luar dari sekarang kayak gitu. Karena kan penting juga, maksudnya selain memang tentunya berkarya ya. Ya. Bikin karya itu ya bisa bikin lagu baru atau bisa bikin show, itu juga sebuah karya juga kan. Tetap sama kalau buat saya melihatnya. Sama ya sering-sering ke media lah. Nggak maksudnya kayak gini kayak gitu kan. Ya.
Arman atau Bujana atau Hendy melihat sendiri? Kalau pengen melihat titik balik Gigi selama 30 tahun sih ya yang pertama dari bikin karya, bikin album ya. Karena setiap edisi album kan pasti punya cerita tersendiri pastinya kan. Apalagi perubahan formasi juga kita berapa ya formasi? 5 ya? Ada 5 ya? 4 ya? 4, ada 4 formasi dan ini yang alhamdulillah yang hampir 20 tahun bertahan formasi ini. Pasti setiap album punya zamannya sendiri, punya edisinya sendiri, punya ceritanya sendiri. Itu menandakan bahwa misalnya Gigi udah berumur 10 tahun, ada album di umur 10 tahun itu, ada umur 20 tahun itu. Jadi benar-benar dengan adanya album ya itu menandakan bahwa kita tetap ada gitu loh. Iya kan? Karena dengan karya itu kita bisa menjalin sebuah chemistry lagi yang lebih kuat lagi gitu. Karena berkarya kan. Kalau awal-awal dulu gimana Man? Melihat waktu itu kan band banyak banget ya tumbuh dan Gigi kemudian muncul yang gue ingat sih di era tahun 95-an sih langsung kenal. 94. Ya, dikenal dan kemudian lagunya hits itu ya. Ya 95 itu dengan lagu Janji dan di album Pak Dunia waktu itu ya. Dan itu kan expose-nya juga gede ya di Rolling Stone. Oke mas. Ya, gue generasi itu. Dan tadi malam emang dia ini yang udah Gue ngalamin itu lagu yang Enggak, banyaknya kan yang interview itu kan karena bikin media kan. Itu gue ngalamin sendiri dan itu notice juga. Apakah itu juga titik balik yang membuat Gigi kemudian tumbuh seperti sekarang? Iya salah satu ya biar gimana tetap aja titik baliknya itu kan dari the first album Hitsnya itu. awal gitu. Bagian dari kami lah itu. Ya, di album pertama itu tuh kalau yang saya rasakan tuh sebetulnya udah lumayan dikenal, tapi memang masih Jawa lah, Pulau Jawa lah gitu ya. Masih kawasan coverage-nya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena terbukti saat album pertama keluar tuh kita sering banget main di pensi ya. Sering banget kita main, berarti kan memang terdengar. Tapi memang kalau berbicara titik balik keseluruhan yang akhirnya Gigi bisa bertahan sampai sekarang dan tuh gitu ya di musik Indonesia, album dunia itu yang ada Janji dan Nirwana itu yang memang memperkenalkan Gigi ke seluruh Indonesia, bahkan orang-orang Indonesia di luar negeri yang lagi di luar negeri gitu ya, mereka mendengar, mereka yang minta saudara yang mau datang ke Amerika atau ke Korea itu minta dong bawain itu benar-benar merata. Dari situ yang kita dari 95 itu yang akhirnya banyak kita ada main di sini lah, bukan hanya di Indonesia tapi ke Jepang, kemana dan sebagainya ya. Salah satu titik baliknya dari itu. Tapi bener yang dibilang titik baliknya sih sebenarnya banyak. Di dalam perjalanan 30 tahun kan kayak ada misalnya Rigi itu kan titik balik juga gitu kan. Terus juga ya sampai akhirnya misalnya lagu istilahnya beberapa lagu di Gigi punya yang sifatnya itu evergreen, salah satunya 11 Januari gitu. Itu kan 2008 mulai, itu salah satu titik balik juga gitu kan. Jadi ya banyak sih sebenarnya. Kalau proses untuk kemudian mendapatkan titik balik itu nature atau kalian memang udah menyiapkan ini kayaknya akan jadi sesuatu nih? Ada feel itu enggak? Kayak kita nggak pernah terpikir kalau kayak gitu. Nature aja ya. Kalau bisa gitu. Wah, kayak raya. Tiap hari bikin lagu kan. Ini jangan. Beneran. Tapi faktor apa yang membuat sebuah lagu atau sebuah album atau sebuah itu bisa diterima? Iya, itu nggak pernah bisa dijawab ya, karena faktor lagu bukan cuman melodi lagu, bukan cuman lirik. Kalau mengingat-ingat maksudnya dengan kejadian yang udah kita bikin gitu ya. Seingat saya belum tentu yang 3 ini. Kalau saya melihatnya pas pembuatan itu kita satu, nggak ada tulus beneran ngalir aja. Bukan tulus. Ya, maksudnya tekanan memang ada karena kan masalah waktu. Kadang kan kita kan tanggal sekian harus udah rilis atau apa dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi ngejalaninnya itu apa ya? Bener-bener menurut saya sih kayak lagu 11 kayak gitu kan. Kayaknya memang dari hati yang semuanya juga tercurah di situ gitu, tanpa ada satu sama lain yang ini nggak mungkin gini enggak. Kalau buat saya mungkin formula itu tapi kan
kadang kalau kita ulang itu belum tentu juga dapat karena itu kan bicara masalah hati ya. Yang semuanya nih kalau kerja kan bukan ya udah gue ngisi udah keren udah tinggalin, nggak gitu kalau menurut saya. Mungkin ya kayak gitunya. Walaupun hal itu untuk digali ya kita kan orangnya semuanya sebetulnya udah tahu lah kemudian ada hal-hal itu kan. Ya kayak Tapi kepengecualian juga sih album O3/4 kalau menurut gue itu Tekanan ya? Iya, Ada album tekanan. yang gue Bujana Ronald dan Thomas merasa di suatu situasi yang gak asik sebetulnya. Tapi secara gue sempat nanya Ko Akyat, mendiang Ko Akyat gitu ya, sebagai executive producer Union Artist, secara kopi itu lebih besar daripada yang janji. Oke. Janji ya kalau sekarang ya, kalau hitungan sekarang gue sih yakin Jumlahnya janji ya? itu juta deh. Oke. Gue yakin deh itu juta kopi. Karena zaman deh. dulu Ah, kan gue yakin. Cuman kan, prosesnya you know apa lah ya? kalau zaman dulu kan nggak tahu lah. Pokoknya mah, lu dapat bonus. Manut udah. aja lah gitu ya, oke. Lagu lu dinyanyiin di ganggang Oke, sama oke. pengamen dan sebagainya. Lu Udah bangga sih gitu. Tapi di 3/4 yang ada lagu Oh sama Damainya Cinta itu tuh gue sempet nanya gitu dan Ko Akyat tuh ngomong emang kopiannya tuh lebih banyak daripada janji. Tapi sebetulnya itu pressure-nya gila banget ya. Dalam keadaan Thomas, gue Bujana Ronald tuh istilahnya lagi sebel gitu sama Thomas gitu. Tapi ini harus selesai gitu, berarti gak sih? Ada pressure yang Albumnya. gede ya. Jadi ya memang susah sih ya kalau yang namanya lagu. Kerja kita belum rekaman cuma 2 minggu. Iya, Tapi prosesnya. rekaman belum selesai, besok harus berangkat Harus tur. Jadi kita tuh gua sama Bujana dapat 3/4 tuh di Jogja ya. Iya, Di kota Jogja kita sengaja ke toko kaset karena Baru udah 3/4 rilis. udah keluar rilis. Gue sengaja sama Bujana ke toko kaset untuk itu. beli sama Ronald gitu untuk oh iya bener jadi kayak gitu saking mepetnya tapi ya Jadi ya memang nggak ada Nggak ada formula, batasan, nggak ada nggak ada formula. formula ya? Nggak ada Oke. formula sama Formula sekali. mungkin nggak ada. Tapi mungkin konsep sebuah album mungkin Ya, ada. ya, Ya, masalah kayak Peace, album Love and Peace, Love and Respect. Respect yang ada 11 Januari Nakal itu benar-benar kita konsep dari awal ini kita mau Akustik. bikin album acoustic version satu album. Akustik Yang- gitu. akustik aja yang ya belum pernah kita lakukan lah. Ya udah, itu emang terkonsep dari awal. Dan bagusnya juga waktu itu manajemen dan kita emang kayak menstrategikan sebuah apa buat ngedorong si album ini gitu. Dengan punya ide ini, punya ide. Itu sih lumayan apa ya? Jadinya tuh efeknya tuh emang ada dampaknya gitu. Ya album religi juga gitu kan. Emang Oke. kalau bicara konsep pasti akan ada konsep gitu depannya. Tapi emang kalau misalnya ya tadi kalau lagu mah ya formulanya nggak ada kalau bikin Jalan lagu. aja ya. Tapi untuk mendapatkan konsep biasanya kalian gimana? Ngobrol atau kayak kamu di semua nih dan kalau masing-masing kan ada punya ego gitu ya. Kalau konsep dibedain dengan album 1, 2, 3. Kalau album 1, 2, 3 memang kita kan jalan baru ya. Ya. Jadi di situ juga sebetulnya ada kan yang akustik ya. Akustik masih campur gitu. Tapi setelah jalan beberapa album kita apa sih yang belum kayak gitu. Oh yang sama orkes, oh sama ini gitu. Di apa katalog kita tuh apa sih gitu maksudnya. Perkayanya. Maksudnya kayak gitunya mungkin berangkat kayak gitu yang kadang kalau ngulangin juga kan ini udah misalnya bukan berarti kita paling depan atau apanya tapi Gak pengen pengulangan ya gitu pengen- kalau bisa sih jangan yang mengulang gitu Apa yang Kak. Hal sudah. itunya sih yang itu jadi akhirnya ada konsep menurut saya. Tapi kalau handy transfer itu harus diulang. Iya kalau itu. Terus tuh. Kita tunggu Tapi 22 jangan 30. kalau diulang tadi kelebihan. Ditarik lagi. Kalau enggak dikasih menit ke depan. Nggak Kayak itu asik. buat yang minggu depan lah. Bingung ya, bingung. Bingung gue nggak paham ini. Jadi bendahara tuh gimana? Kan dia manajer. Oh, iya. Yang transfer sekarang dia ke kita kan. Makanya dia pilih. Ini paling dekat dengan rumahnya. Kita punya bahasa yang ngerti kita berempat doang. Serius. Iya. Termasuk yang tadi. Iya. Ada bahasa-bahasa tertentu yang istilah atau apa orang pasti nggak tahu ya. Misalnya. Beneran. 2230. Iya beneran kita apa ya kondisi situasi itu kita suka rekam. Maksudnya terekam Oke. sama kita. Terus jadi ingatan bersama. Iya, jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu kita nyebutin clue-nya ini. Oh, nyambung Ini nih suasananya. Tapi kalian sebagai band kan juga menciptakan kosakata baru kan? Jomblo itu.
Itu kan sukses itu sebagai band di popular culture lalu membuat kata yang kemudian diserap oleh semua. Jomblo sama ngabuburit kan. Ya, ngabuburit. Jomblo tuh kalau di Bandung pembulian. Oh iya, jomblo tadi membuat. Iya, Jomblo bener. itu kan kalau bahasa Sunda itu artinya itu kan orang yang Nggak laku. nggak laku. Bahkan kalau yang lebih yang lebih sarkas lagi gitu kasarnya tuh kayak yang udah kelewat nikah Hopeless berapa lah ya. kali sama Iya. adiknya Iya, gitu. makanya disebut jomblo. Nah, tapi kan akhirnya jadi bahasa slang sehari-hari di Sunda. Kalau lu belum punya cewek gitu atau apa, jomblo lu di sana lu gitu. Iya. Tapi sebenarnya artis sebenarnya tuh sarkas banget. Nah, kalau di panggung, muka lo jomblo. Jadi orang maaf ya bukan gak laku gimana ya, maksudnya dia untuk dapetin yang namanya pacar itu udah deh. Udah jauh lah pokoknya. Enggak, udah di jomblo, wah itu berat loh tuh. Oh, oke. Tapi itu kan kemudian diangkat menjadi bahasa yang populer untuk seluruh Ya jadi masyarakat. jadi kan hanya pada Sunda. saat lirik jomblo itu memang liriknya tuh mengenai orang yang memang istilahnya dia tuh nggak punya pasangan dan dia ngayal gitu. Wah kalau gue punya pasangan kayak Gimana nih? gini gue Oke. akan kasih bintang, gue akan kasih ini kayak. Tapi sebetulnya dalam kesehariannya itu Dia- dia tuh dia- tidak ada pasangan. Pada saat ini judulnya apa ya kebetulan terbesit jomblo. Bu Jana sempat nanya gitu, jomblo apa man? Ya bahasa Sunda tuh yang nyari ceritanya. Wah, ntar orang bertanya enggak? Justru gue pengen orang bertanya gitu kan. Sehingga bahasanya menjadi populer. Saat Oke. itu kan pada saat rilis ya untungnya Sony Music saat itu setuju gitu dengan judul itu. Jadi first single pada saat rilis gue ingat banget di situ Prambors lagi tinggi-tingginya banget ya sebagai radio di Jakarta. Ini tahun berapa ya kira-kira? 2000, 2001. Oke. 2001 Oke. Oh. itu si penyiarnya itu kan zaman-zamannya Daging Desta gitu kan. Oke. Itu Ya. nyeletuk ya sebuah lagu baru dari Jomblo gitu kan. Terus banyak yang bertanya, Jomblo tuh apa? Jomblo tuh yang nggak laku kayak itu. Nah, akhirnya tuh sebulan 3 bulan dari rilis lagu itu dan Jadi lagu itu percakapan. diterima gitu. Itu di seluruh ya dulu kan radio ya. Iya, iya. Yang jadi primadona tuh selain TV ya. Radio itu si para penyiar tuh ya gitu. Buat para jomblo gitu. Padahal di Surabaya, padahal di Kalimantan, di Sumatera gitu. Jadi bahasa kata Indonesia jomblo jadi. itu akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Begitupun ngabuburit gitu. Ngabuburit itu kan bahasa Sunda juga kan. Iya. Bahwa menghabiskan waktu untuk Menjelang buka maghrib, puasa. buka Buka puasa. puasa. Terus akhirnya kita punya konsep untuk buat tour ngabuburit itu yang akhirnya pada gue inget banget ngabuburit tahun keempat kalau nggak salah. Tadinya kan kita bener-bener di Jawa Barat tuh selama 1 bulan di Jawa Barat, tapi di keempat itu dulu manajemen Gigi sempat nerima ketengan gitu lah. Selain tour ada job ketengan satu di Semarang. Oke. Pas kita mendarat dari pesawat keluar bandara Semarang kan Jawa Tengah ya, Jawa gitu maksud gue. Ada spanduk gitu, musik ngabuburit di mall ini, bukan Gigi. Gigi mah acara Lain gitu. apa gitu. Ya gue di situ lihat sama anak-anak, oh oke, ngabuburit udah meng-Indonesia gitu. Di Kalimantan malah lebih parah artinya ngabuburit. Jangan. Burit Burit. itu ya pantat. Iya kali-kali. Biasanya kan kalau yang di Sunda gitu Jawa Barat ngabuburit, pindah daerah kan jadi Buka beda tuh. puasa, ya. Iya, huruf vokalnya ya lain, ngabuborot. Enggak. Kan Surya jadi Suryo. Iya, iya. Tapi peran musik atau budaya pop berarti sangat penting ya untuk mempopulerkan ini kata bahkan kan istilah yang sifatnya sangat lokal dan Sunda sekali, terus kayak jomblo sama ngabuburit jadi sangat nasional kan, dan lewat lagu itu bisa dikenal. Ya tapi tergantung juga dengan Tergantung keberhasilan juga. si elemen itu. Kalau misalnya oke. lagunya juga tidak mengena di masa pendengar. musik, di masa musik gitu. Jadi ya nggak juga mungkin kan lewat aja. Ya, tapi gitu. kata kan bukan cuma di lagu ya. Ya. Sampai sekarang kata tuh tiap waktu kan ada tambahan Ada, lagi ya, yang tambahan terkenal lagi. ada lagi gitu kan. Kayak di fase gue dulu nama Jayus. Ya, Jayus itu itu kan kan- dari Pak Jayus sebenarnya. Ya, Katanya Jayus. ada guru ya namanya Ya, Pak Jayus. nama di Gonzaga gitu ya. Di Gons, Iya, dari guru Pak Jayus. Jayus lo gitu. Jadi si Pak Jayus tuh emang rada menurut murid-muridnya tuh aduh aing Pak Jayus gitu ngerti ya. Jadi Daerah kita kan dulu waktu ngatain anak kan ngatain bapaknya kan. Iya. Iya. Si anak ini nama bapaknya Jayus. Jadi si anak Jayus loh. Jadi
lawakan untuk sekaligus ngeledek. Tapi sekarang jadi Ada berempat juga ada. Amin mana? lagi istilah. Banyak kita istilah. Banyak. Tapi belum kita tuangkan di lagu. Cuman enggak kalau kita tuangkan, kita kan IT soalnya. ada Jamet pemilihan kan, ya jamet juga kan. Jamet, ya. Banyak lah. Ya, kembali ke Kang Ngabuburit tadi, dan album Religi kan juga satu titik poin untuk Gigi kemudian. Iya. Gue kenal Islam lebih banyak dari lagu kalian. Gue bukan Islam, tapi gue tahu-tahu lagu-lagu puasa lah, tahu apa lafal-lafal Allah segala macam itu yang dinyanyiin itu kan enak didengarnya kan. Iya. Musiknya seru gitu, bahwa kemudian pesannya lain itu. Tapi jangan salah, Apa kita pernah main di JCC Oke. sama Ungu, sama siapa lagi? Rehan. Acara bang ya? Dan acara bang kalau nggak salah. Iya. Bukan gede dah. ya, Ada Erwin gue tahu ya? Ya, apa ya? Erwin, pokoknya Erwin kita orkestra gitu. Terus Oh, itu. kan ada Mbak Ratisang dulu kan katanya sebelahnya tuh kayak ustadz gitu lah. Oke. Pas kita bawain lagu Lailatul Qadar. Qadar kan Lailatul kan Qadar. langsung terus kata yang Pak Ustadz sebelah ke Ratisang. Ratisang kan setetangga sama gua kan. Waduh, ini malah Lailatulnya nggak akan turun. Mbak Rati ngomong ke gua ketawa. Tapi itu pas pembikinan awal banget. Oke. Kita tuh ya kita bikin kan, maksudnya ya namanya juga berkreasi udah. Itu sampai dari pihak label tuh dia Di-challenge. beneran enggak, dia press con. Biasanya kan nggak suka ikut kan mereka. Oke. Itu beneran press con ya kayak Ramawi kan ikut tuh untuk ikut menerangin bahwa karena kan kita bukan ngelabrak apa ya, maksudnya yang biasanya yang orang Pakemnya nih. pakem gitu. Kalau religi itu kan hikmat, sahdu, terus ya slow apa kayak gitu melo ini. Ini kan tiba-tiba lagu Tuhan lagi. Pakai rock lagi. Enggak, udah distorsi kayak gitu. Ya kita ya dari pihak label terutama ke MUI dan sebagainya kayak gitu. Itu takutnya Lebih hati-hati. salah persepsi gitu. Oke, ya. Ya kan, jadi ya maklum di sini kan ntar malah diarahinnya sesat lah, inilah penistaan apa atau kayak apa gitu. gitu ya. Itu lumayan itu Panjang awalnya banget awalnya. tapi. Dan saat itu memang puasa itu kan nggak ada yang namanya sampai Manggung. reguler gitu. Oke. Tiap hari ada manggung kayak gitu. Itu kan nggak ada, semuanya bulan puasa pemain band khususnya pasti Terus berhenti. berhenti. Abis itu ya alhamdulillah, maksudnya Memberi ruang baru untuk band ya tampil di kebetulan bulan gitu puasa, ternyata. Kalau menurut maksudnya. gue sih ya bukan kebetulan, maksudnya sebetulnya tuh konsepnya yang kita bawa itu kuat. Jadi Oke. polisi itu akhirnya memberikan izin. Kan tadinya tuh kan di bulan puasa tuh kan tidak boleh Ada ada keramaian. keramaian gitu. Bukan tidak boleh, mungkinnya maksudnya tuh Mengurangi. ya wes lah, udah beribadah aja gitu kan gitu. Nah, tapi konsep dari si sponsor kita dulu, dari manajemen kita dan ide dari kita berempat itu semuanya tuh apa sih namanya? Maksudnya tuh kuat. Satu, ya. Heeh. Nyatu. Apa nih? Ngabuburit di Jawa Barat. Oke, menghabiskan waktu ini. Oke. Apa di dalamnya? Di dalamnya itu Gigi membawakan lagu-lagu religi. Ini ada albumnya gitu kan. Itu udah nggak bisa apa-apa lagi tuh. Setelah itu konsepnya apa? Udah tausiah. Tausiah bareng dengan musik. Oke. Jadi emang si konsep itu yang menurut gua akhirnya bisa Bisa diizinkan. Dan kebetulan si album itu diterima, apalagi pas tahun kedua perdamaian keluar itu ya, repackage itu. Nah, itu akhirnya yang akhirnya jadi cair. Oke. Bahwa di bulan puasa Pesantren malah yang minta ya. Malah pesantren yang minta. Kalau enggak waktu zaman dulu saya ingat gua ya, yang dunia kafe gitu, maksudnya yang dunia yang bukan yang dekat masjid lah Iya. gitu. Dugem. Iya kan nggak boleh juga dulu tuh. Iya. Nggak boleh dulu puasa buka kayak gitu. Iya. Ada batasnya kan. Ada batasnya banget. Oke. Tapi album ini membuat ruang yang tadinya tertutup terbuka ya, karena konsepnya jelas. Orang Sebetulnya lihat dulu albumnya. Bimbo ya yang Bimbo. pertama. Oh, Tapi yang kan Bimbo. Bimbo era 70 80. Sama ini itu untuk album. Tapi kalau untuk show dulu ada di Bandung OS namanya ya. Ya. Iya kan? Ya itu ngabuburit. Ngabuburit tuh. Cuman dia sekali Sekali sebulan satu hari tuh. doang. Satu hari doang di nggak- Gelora Saparua. Tapi nggak ada religi-religinya. Nggak ada. Itu mah band aja. Oke. Jadi kayak festival band sekarang gitu lah. Di bulan Ramadan. Nah, Cuma satu Ramadan hari doang gitu. di Gelora Saparua di yang luar. ngadain OS dulu seingat Tapi gue. puasa dulu kita juga sebelum ada album Album religi itu
setiap puasa bikin album gitu. Iya, puasa. karena kan Istirahat. istirahat kan. Bikin album sebulan, terus rilis. Nah, sejak ada album itu kita tur, komennya sih emang aneh-aneh dulu ya. Ada dibilang kayak orang gila, puasa-puasa kok manggung gitu. Ada yang komen di Kompas beritanya malah banyak yang protes, beberapa musisi yang protes, dibilang musik ya itu religi kok hingar-bingar musik ini. Tapi akhirnya udah nggak, cuman tahun pertama doang deh kayaknya. Ya, yang pertama. Tapi kan biasa kan, ada orang yang memulai Inovasi. sesuatu, mendobrak, inovator, pasti kan ada yang resisten. Dan Ya. terbukti setelah itu kan justru jadi kayak pionir kan. Yang lain kan bikin kan, hampir Ya, alhamdulillah. sejumlah Akhirnya. grup band kan juga bikin album yang Band dan penyanyi solo ya. penyanyi solo. Ya dijadiin katalog buat setiap bandnya. Iya. Maksudnya ada gitu kan, Ungu. Terus pasti kayak The Massive ada satu lagu yang memang Lebih spiritual lah ininya. Wali. Tone-nya ya, wali dan sebagainya itu. Terima kasih sama Kang Sam, Kang Iya. Acil dan Kang Jaka Bimbo, dari ya. Bimbo. Karena pertama the first Raihlah Kemenangan itu kan first singlenya itu kan Tuhan. Nah kalau misalnya si yang empunya punya lagu nggak ngasih izin kan nggak Nggak jadi bakal juga jalan kan. ya, Pas oke. kita kasihin Kang, ini Kang. sama Dengerin. Saya sama bilang, Kang udah Taufik jadi. Ismail. Ah, oke, yang bikin Terus cairnya ya. Om Taufik kan, gue telepon Om Taufik, nih Kang udah jadi. Pas Kang Sam denger, Kang gila tuh. Serius. Om Taufik juga, keren man, keren. Oke. Ya kan berterima kasih juga Oke, dari nggak pemilik diizinin. IP-nya udah Iya. kasih izin gitu ya. Iya. Tapi pendekatan awal untuk dapat lagu itu untuk kemudian dinyanyikan Ya kebetulan deket aja kita berempat oke. sama Bimbo. Kang Sam, Kang Acil sama Kang Jaka deket aja gitu sama Bimbo. Terus Om Taufik juga kan orangnya asik banget ya. Om Taufik Ismail juga wah enak banget lah orangnya gitu. Ya sama keseriusan kita juga menggarap Ya, karyanya mereka gitu kan. ya. Iya. Artinya memberi warna baru dari lagu yang sudah sangat klasik gitu ya. Iya. Dan posisi itu waktu itu penerimaan kan ada resistensi ya. Respon dari Gigi sendiri gimana ngelihat orang-orang yang kritik dan ngerasa ini jalan aja tuh ya? Cuek aja kita sih. Cuek aja sih ya. Cuek aja karena waktu itu mereka istirahat kita tur malah. Mungkin ada kecemburuan kali ada keinginan. Enggak, itu sebelum ada tur mereka kan oke. ya antara tur ya kayaknya. Habis itu mereka juga melakukan itu akhirnya kan. Oke. Nggak, karena mungkin gini Bud, kalau menurut gua mereka waktu pertama itu resisten keluar ya, karena mungkin mereka tidak tahu konsep Singabubur itu seperti apa dengan si album religi. Ketika udah kita berjalan, Mereka mereka baru nggak bisa ngomong apa-apa, Oh, karena emang konsepnya kuat gitu. Nggak Oh bisa iya kritik bener juga ya, ya. ada Kang Gito, Tausiah, Kang Gito yang baru hijrah dari penyanyi rock dulu bergabung dengan Gigi di situ, Tausiahnya bener, didukung dengan sebuah sponsor yang kuat, gitu terus jalan. Konsepnya bagus, ada interaksi dengan penonton. Nah akhirnya kan mereka mungkin kan ngeliat tuh yang si protes si resisten itu gitu kan. Akhirnya Lihat diem sendiri nggak ya? bisa apa-apa juga mereka juga ngomong. Akhirnya di tahun kedua malah ya itu set melebar Meluas. cair. Sebetulnya waktu pertama resisten waktu jumpa pers di gue inget Hard Rock Cafe kan. Rock, ya. Itu pada saat ada wartawan nanya, gue nggak tahu loh wartawan apa. Kompas kalau nggak salah. Tiba-tiba ini Gigi udah izin nggak sama MUI katanya. Oke. Yang dijawab justru sama wartawan lagi sama si Telni. Telni waktu itu dicek and recheck. Telni dia ngamuk dia pakai hijab gitu ya. Tiba-tiba siapa lo? Lu dari mana? Ngapain Gigi mau Ngurusin MUI? Emang Gigi Al-Quran atau hadis Nabi dijadiin lagu kan kagak. Ini kan sebuah lagu dari Bimbo yang menceritakan keindahan Hablum minallah dan Nabil Nanas gitu kan, dan dijadilagukan dan dijadikan sebuah karya. Kenapa mau diuji? Yang jauh gitu yang kita berapa sendiri aja. Bagus Tel. Akhirnya ya 2 3 yang album kedua ya itu yang Perdamaian. Puasa 30 hari, kita main 34 hari, 34 kali. Oke. Di dalam puasa. Jadi puasa Syawalan gitu. Enggak. Ada satu kota yang dua. Jadi Ada jam 10 ada pagi, lagi jam ini 4. sebetulnya mungkin ada beberapa bagian dari album religi itu yang mengangkat si lagu itu sendiri akhirnya. Kita kan bawain lagu orang ini. iya. Kayak salah satu adalah Perdamaian. Perdamaian. Akhirnya kan sekarang orang jadi tahu yang namanya Nasi Daria. Persis, dan Bahwa itu- sekarang happening lagi kan? Oke. Termasuk juga lagunya Yongki Suwarno yang akhirnya. Orang nggak tahu itu kalau Iya. orang pikir itu lagu Gigi. Ah, Tapi kan sekarang kalau setiap
setiap mau bulan Ramadan lagu itu banyak banget yang nyanyiin. Persis. Termasuk Damai Bersamamu. Itu banyak sekali yang bawain kan. Jadi buat pendengar musik berpengaruh, tapi buat Gigi sendiri album Religi itu pengaruhnya apa? Banyak sih pengaruhnya, banyak, terutama buat formasi ini ya, karena itu tadi setiap formasi itu kan ada tandanya gitu. Ya. Ya tandanya formasi Formasi ini ini sebetulnya adalah album album itu bukan album yang Brownies ya, album Raihlah Kemenangan ini jadi bagian utama karena di situ mulai setiap formasi itu prosesnya nggak langsung biasanya untuk jadi klub gitu satu band. Ada proses, dan ini salah satu pembentuk prosesnya. Ya kayak dulu pergantian ke Budi gitu 2x2 tuh masih berantakan ya di album Kilas Balik yang terbang tuh baru ketemu gitu. Ini juga gitu sama baru yang namanya band itu rasanya di Raihlah Kemenangan itu. Ya, nambahin mungkin ininya memang kalau buat saya pribadi yang masuknya Handy kan di pas religi itu. Konsep religi itu memang dari sebelumnya sama Gigi belum pernah kan. Oke. Di formasi Sebelumnya, Budi, ya. formasi Ronald juga enggak gitu. Jadi yang apa ya, Handy kan awalnya banget Brownies tuh. Original soundtrack. Brownies itu kan pop. Tapi di situ menurut saya orang masih kayak mengikuti dari formula atau Formula musik lama. vibe-nya Gigi yang lama gitu. Nah pas masuk ke era yang religi, buat saya gitu sebagai bass yang katanya harus lengket sama drummer, di situ justru ada beat-beat baru gitu, yang tensionnya juga lebih keras, lebih apa. Maksudnya handy-nya masuk nih gitu. Oke. Di album itu justru maksudnya yang sama Ketemu seperti chemistry-nya yang juga Bujana makin gitu. kuat ya. Jadi itu bagian Pembentukan. Kalau flashback gitu, keuntungannya atau apa buat saya ngelihat album itu di luar dari manggung atau diterima sama orang kayak gitunya. Buat saya ya itu adalah proses pendekatan tapi ke karya gitu. Oke. Dari yang Baru ya. formasi ini ya tentunya ya. Dengan berempat ini gitu. Itu berasa banget di situ. Oke. Dan Hedi waktu itu baru banget. Gabung. Baru kan Baru gabung setahun. Nulis itu 2004. Ya. 2004 Itu 2005. Enggak, itu 2004 Desember. Oh iya. Baru Tahun gabung tuh Tahun yang sama. April 2004. 24 April. Terus rilis album Religi Desember. Tapi kemarin aku sempet nge-reminder aja gitu. Apa kenangan apa di Instagram gitu tentang album ini. Ini cover album Raihlah Kemenangan. Itu tuh komennya Edan sampai ribuan. Oke. Itu nggak pernah Jadi. nggak pernah terjadi komen-komen tuh. Wih, kok banyak banget ya komen akhirnya pas nge-scroll ya. Itu anak band banyak banget. Makasih ya Mas, album ini tuh mengiringi tuh. perjalanan gua gitu. Ini tuh mengingatkan gua ini bener nih ada album bersejarah banget buat ada yang anak band tadi. Mikirnya, oh ternyata alhamdulillah dampak sampai segitu. Persis. Pilihan ke album religi itu pengaruh eranya nggak kan? Tahun 2000 kan itu euforia habis reformasi, lalu kebebasan orang berekspresi dengan agama kan juga muncul gitu ya. Itu ada korelasinya nggak? Atau memang kebetulan aja mau garap itu? nggak kepikir kalau Ada itunya. korelasi ke keadaan sekitar nggak ada. Enggak, pokoknya nggarap itu lagunya Nyeletuknya Bimbo. tuh itu sih sebenarnya ya bahwa lagu religi itu udah lama ya gitu nggak digarap Nggak, oleh sebuah oke. band yang memang pop gitu ya. I see. Terakhir itu kan Bimbo Bimbo, gitu kan. persis. Gitu. Iya ya. Asik juga sih kayaknya. Terus ya pertama kita yang bertiga yang muslim ya pertama nanya ngomong ke Bujana Bujana, dulu. Bud, gimana nih Bud? Ini kan kita mau garap album yang istilahnya ya memang budaya muslim lah gitu Ya, istilahnya gitu syiar ya. Islam lah. Lagu-lagu syiar Islam gitu. Cuman ya udah sikat aja kenapa emang dulu waktu bangun gigi nanya KTP dia bilang gitu kan. Padahal kan KTP sekarang buat buat itu ya. Buat pinjol. Buat pinjol. Terus ya dia bilang ya udah sikat. Ya udah, ya gitu doang sih. Tapi sama ini juga sih, label juga nantangin. Nah, waktu itu benar. Wah, ide Iya kita sih, ada sampai kekosongan kan juga kita di label. masih di satu label yang sama. Apa kita apa Sony? Sony. Terus tanya,
berani nggak bisa rilis bulan depan nggak? Kita ayo gitu. Bulan depan bener-bener itu terus Sebulan langsung. ya itu Ya sebulan sebelum puasa itu. ngumpulin lagu lah. Sebetulnya saya bagian yang nggak terlalu tahu kan lagu-lagunya. Tapi ada untungnya jadi kayak misalnya lagu apa ya, lagu ya termasuk yang berikutnya repackage kayak Perdamaian kan usul dari Thomas ya waktu itu. Nggak kebayang lagu Perdamaian itu gimana sih? Sebetulnya kalau dipikir-pikir chordnya jauh banget jadinya sama yang asli. Setelah tahu ya. Iya. Iya setelah tahu. Nah kemarin gue sempet nyanyi sama Nasi Daria lagu Perdamaian. Gue yang bingung. Wah ternyata gini chord. Wah buset jauh banget. Gue yang bingung nyanyi. Aduh. Jadi yang lebih tajam melihat marketnya sebenarnya labelnya ya? Atau dia men-challenge di awal? Enggak, karena kita punya Punya ide. ide. Kalau Oh, label dia sih menurut diterima. saya kalau label ya apapun yang bisa dijual mau dia mau dijual lah. Iya. Gitu. Oke. Cuman kan mana yang ini oke nih yang dijual gitu. Oke. Maksudnya Bu Jana tuh tadi labelnya yang langsung Oh, yang bisa nggak lu 1 bulan ini keluar gitu. Ayo. Tapi ide awal dari teman-teman Iya. dari Gigi. Karena mungkin pertimbangannya begini kalau album-album religi yang memang ya kita rilisnya itu kan selalu puasa kan. Iya. Cuman sebulan kan gitu loh. Dia kalaupun harus tayang atau rilis dia sebulan sebelum. Umurnya tuh emang ya Ya, udah waktu segitu pas aja Ramadan gitu. gitu ya. Nggak, ya maksudnya bukan berarti orang tidak lagi mendengarkan lagu-lagu religi di bulan-bulan yang memang Lain. setelah puasa, nggak maksudnya cuman Ya, push efektifnya promonya kalau kali, untuk push mereka promo. ya untuk selling pointnya itu di situ Ketika kan. Ramadan ya. Ya kan Indonesia mayoritas Muslim. Ibadah terpanjang bagi Muslim tuh Ya, ya, dirayakan di Ramadan Ramadan, 1 bulan. ya. Yang lain-lain kan cuma misalnya mau Nabi, mau apa itu kan cuma berapa hari. Oke. Jadi ditantangin gitu. Jadi kita Bulan harus enggak? cepet ya kan. Tapi buat Gigi, album religi itu menguntungkan, merugikan, atau image yang muncul di Gigi? Oh menguntungkan. Alhamdulillah banget. Melebarkan syarat sayap I see. kepada penggemar yang baru. Oke, termasuk tadi undangan Melunaskan rumah saya tuh. Enggak serius beneran. pengakuan ya. Enggak manggung Oke. saya manggung. Enggak sorry. Saya tuh paling telat punya rumah di Gigi karena kan Oke. pernah keluar Makanya dulu. paling jauh ya, deket Bandung rumahnya. Iya, nggak maksudnya dulu tuh paling telat saya punya rumah kan. Sebenarnya ngedekatin saya dulu. Dia pindah. Itu beneran saya beneran nih. Ya nggak apa-apa cerita yang bagus kan emang menguntungkan kita. Pas yang Arman bilang yang tadi sebulan 34 show, Iya. itu saya manggungnya kan di Taman Mini dulu kita. Iya, iya. Taman Mini kan. Mau berangkat ke bis, saya tahan tangan dulu tuh. Kita maris. Clear. Iya, nggak maksudnya. Jadi ya kalau ditanya menguntungkan dan ininya ya alhamdulillah banget, alhamdulillah Secara banget. Maksudnya finansial, 14 tahun, oke ya, oke. hampir 15, 14, Ya, iya 15 tahun gitu. Tour yang akhirnya Gigi bisa ya ngajak teman-teman yang di luar Gigi, ada guestnya gitu, ada tamunya, si ini, siapa kayak gitu. Banyak sih yang Banyak diundang dari sama Andi. Gigi. Malah kita diajakin kan. Mereka itu malah minta diajakin. Terus, Ayo ajakin. Banyak Banyak, sampai bukan Candil, cuma Andiri. artis ya, termasuk pedagang-pedagang asongan. Kalau tur kan Oh, mereka ikut jadi jadi ikut. Terus jadi. ini kaos merchandise bajakan. itu, merchandise. kita nggak tahu itu yang bikin siapa, jualan di mana-mana. Iya, jadi banyak. Jadi kan Jadi karena buka tiap- lapak buat orang. Ekonomi karena rakyat tiap tumbuh. tahun, karena tiap tahun dan kebetulan si lapangannya tuh selalu di situ. Iya. Jadi misalnya di Alun-alun, Pandeglang, di ya. alun-alun, Ya. pasti di alun-alun. Nah, jadi mereka si pedagang-pedagang itu tuh mungkin Nungguin sebulan juga. sebelumnya, Gigi nih bentar Stok lagi nih, nih, Zara. dia udah bikin Kaos-kaos, merchandise gitu ya. ini. Oke. Tapi ya buat kita ya alhamdulillah mereka kan jadi punya Ekonomi. penghasilan. Iya, gitu iya, ya. iya. Ya, Sama kayak ini sih, karena setiap kita mau tur ngabuburit pasti akan kita mengeluarkan album atau single. Iya. Itu efektif banget buat promo kita tuh Iya, mengenalkan lagu kita. bener real itu tau. Nggak real banget gitu. Nah, cuman kita promonya radio TV hilang. oh, karena Ya, kita kan tur jalan ya. hilang. Paling ya di radio TV ya video klipnya lah. Tapi kita di situ selalu buka di tempat kan kita ke daerah, memang kabupaten ya. Iya. Kabupaten. Kebanyakan Tier bukan 2, di tier kota. 3 gitu ya. Kabupaten. Jadi, kita selalu dapat makan di sini, apa makanan ini yang Yang beda-beda unik-unik gitu ya. semua. Walaupun kita Jawa Barat itu, tapi kan banyak banget tuh Jawa Barat ke yang sini. Jadi banyak tahu. Banyak tahu beneran. Ada hal-hal lain lah, banyak banget gitu yang
menguntungkan Termasuk juga pencipta lagunya jadi kenal yang kayak lagu perdamaian. Kalau enggak kan kita nggak Iya, ada tahu. kesempatan itu parah ketemu banget ya. tuh itu tuh perdamaian tuh. Jadi Maksudnya tahu bahwa lagu itu dijual. haknya ya. Mhm. Kita sampai kaget pas tahu gitu. Oke. Jadi selain manfaat finansial, manfaat ekonomi juga dengan masyarakat tadi, kalau manfaat buat image Gigi sendiri dengan religi album ini, Ya sekarang mau apapun dikatakan orang salah satu Pembentuk dan identity ya. salah satu band yang memang meramaikan nuansa religi di Salah Indonesia satu band ya. yang beragama. Kayak kampus aja. Ya maksudnya saya sampai detik kemarin tuh untuk Maulid Nabi depan itu Muharaman teman gua ngobrolin gua, Untuk gua bilang tampil. gua akan sini ke Handy. Ya berarti kan itu album udah berapa tahun yang lalu gitu Masih kan. dia generate ya. Jadi pada di komunitas muslim sendiri juga pasti Gigi aja deh yang main, Gigi aja yang main. Sebenarnya bisa aja kan siapa aja yang nyanyi. Ya, Misal ya. Tulus itu bisa aja sebetulnya. Cuman ya mungkin mereka jadi pilihan pertama. Ya Oke. itu yang didapatkan sama Gigi adalah itu. dan itu panjang ya dari ketika 2004 sampai sekarang masih. Sama lagunya berlanjut. juga kan kita tidak bawakan di bulan Ramadan doang. Iya. Yang perdamaian, pintu surga, amnesia atau agama. Di festival kemarin. Festival kita bawain aja. Dan emang malah itu yang ditunggu kadang gitu loh. Malah itu oke. yang apa ya yang Di luar dugaan itu iya, membuat bikin crowd tuh yang penonton mau datang. jadi ya jadi bukan jadi lagu religi lagi sebenarnya gitu. Malah universal gitu-gitu. Itu yang gue temuin juga kalau gue search di Spotify untuk lagu hitsnya Gigi, beberapa 3 atau 4 album lagu religi itu ada di situ. Iya. Hitsnya. Iya, hitsnya ya, yang perdamaian pasti, terus bahkan yang puasa itu ya, ada anak bertanya pada bapaknya tuh, Ya. itu sangat Ya. populer di Spotify juga. Artinya kan meskipun itu occasional di satu masa, tapi orang mengkonsumsinya kan juga sepanjang Iya, waktu terus. ya. Itu anak bertanya sama bapaknya kenapa? Mau ngapain? Katanya kenapa bersusah puasa? Gue tau, kalau lagu itu dari lo, serius. Dari Gigi itu dia. "Oh, Bukan ini dari ada Bimbo lagu." ya? Bukan, gue tahu. Ya kan, Iya, iya. itu kan sangat komunal di komunitas muslim kan tahunya. Tapi begitu dibawakan Gigi, ada lagu yang kocak juga nih anak bertanya. Itu anaknya filsuf itu pasti. Karena kenapa kita harus Ya, puasa? itu Om Taufik. Ya, itu kan. Itu Om Taufik. Oh, Taufik Ismail gila ya. Taufik Ismail. Enggak gila liriknya ya. udah. Maksudnya bukan ininya dia apa ya? Imajinasi. Dia memang kan merujuk ada ke Quran ya, seperti Hadis, itu ya, Quran. ke hadis Ya. seperti itu. Tapi kan Menuangkan. penuangan kata gitu. Persis, ya. Ya, maksudnya dia dalam tapi dimengerti gitu. Dan nggak tinggi sekali, tapi Iya, orang bisa dimengerti, dapat dimengerti meaningnya gitu. ya. Itu gila Pop kayak lah kata-katanya. Pop, Ya, pop. kayak Saya pun lagu apa? Lailatul Qadar itu. Betul Qadar dia juga. Iya. Iya. Liriknya deh. Ketika tangan dan kaki Ketika berkata. tangan juga. itu. Oh iya, Iya, kaki dan lagu. tangan. Itu Bahkan kan itu dinyanyikan lagu Chrisye ciptaan juga. Chrisye. Itu kan Itu kuat banget. Ciptaan Pak. Chrisye kan itu. Ketika tangan tuh ciptaan Chrisye. Lagunya lagu Chrisye. Liriknya di Om Taufik Taufik. Ismail. Dan kejadiannya sama antara Chrisye, almarhum Chrisye dengan gua. Almarhum Chrisye tuh ketika nyanyi ketika tangan dan kaki di Musika Studio sampai ngabisin berapa jadwal karena setiap mau nyanyi dia nangis. Setiap mau nyanyi dia nangis karena getaran si Syair liriknya itu gitu ya. Akhirnya jadi gitu. Nah, gue juga sama. Pada saat gue mau take vokal itu gue nangis juga gitu. Jadi begitu dahsyatnya kata-kata Om Taufik. Apa yang lo tangis sih, Man? Ya gue berpikir Dapat. ketika nanti gue meninggal, gue sendiri tanggung jawab apa yang gue dan akan dihisap gitu. Tapi gue nggak bisa ngomong. Yang ngomong adalah tangan dan Perbuatan kaki. kita ya. Apa yang apa yang tangan si Arman itu Lakukan. perbuat, apa yang kaki si Arman itu perbuat. Gitu. Tapi gue nggak dibisukan gitu kan. Nggak bisa Wah, ngeles itu, ya kan? Iya, kebayang kan gitu kan. Gitu. Padahal gue mendengarkan cerita itu dari guru-guru gue dari SD. Dan nggak berpengaruh sama Dan tidak dalam. berpengaruh. Baru setelah mau Buat nyanyi gua, itu. ya berpengaruh ada sedikit lah. Oh iya iya. Tapi pada saat gue menyanyikan kejadian dengan Mas Chrisye sama gue. Benar-benar gue nangis gitu. Benar-benar nggak kuat gitu gue. Wah, tar dulu lah guys. Gue minta waktu dulu gitu. Ada yang bisa juga. Tapi ada satu lagu yang itu kan lagu orang, maksudnya udah dibawakan Beberapa musisi. Taufik Ismail udah bikin memang dari sebelumnya kan sama penyanyi atau Yang sama lain. band sama Bimbo sama Mas Chrisye almarhum. Ada yang Gigi sebetulnya
minta khusus ke dia. Akhirnya Sor. pintu sorga Itu tuh. sorga. Itu liriknya benar-benar Beneran Kita minta. kita, maksudnya kita jadinya. Oh, diciptakan untuk dibawakan oleh Gigi ya. Dan itu pintunya kebuka nggak? insya Allah nanti. Semoga insya Allah. Amin. Soal religi kita berhenti di sini, kita ngomong soal Gigi sendiri kan, pembentukan dari Berempat, awal. Bang. Hah? Berempat. Gigi berempat. Gigi berempat. Bukan gigi sendiri. Gigi berempat. Nggak connect gua. Kan awal 94 ya. 94. Nah, dibentuk lalu ada formasi yang ganti-ganti terus nama. Sekarang gue nanya nama deh, mungkin kali udah disebut. Bagaimana ketemu nama ini ya? Dan nama ini kan kayak agak apa ya? Kalau Gigi kan orang langsung koneksinya kan ke Gigi ya itu. Tapi memang itu. Memang maksudnya. itu? Iya. Memang itu. Ya. Sekarang sih 2 lah. Kalau Kalau sekarang 2 deh, Mot. Sama bininya Raffi. buat ininya sih apa ya? Satu Indonesia, kedua punya maknanya yang Nggak ambigu atau langsung. ya nggak bagus gitu. Oke. Mungkin kalau sekarang orang di tahun 2010 2005 ke sini yang namanya Gigi itu udah jadi perhatian utama kan. Ini Gigi beneran Gigi ya. Gigi sebagai beneran maksudnya Anggota tubuh. anggota tubuh tuh Gigi tuh udah semuanya udah gitu, udah ngurus. Aware banget gitu bahwa itu adalah bagian keindahan kesehatan juga gitu. Tapi kalau pas 90-an gitu kan orang Belum tuh ya nggak semua kan. Kalau pas sakit baru apa kayak gitunya tuh ke hal itunya ada gitu. Terus Indonesia kan namanya. Kita suka marah kalau dibilang Gigi. Harus pakai K soalnya belakang kalau Gigi. Nggak, kalau di luar negeri kan Gigi. Oke. GI. Pernah kejadian? Ada. GI. Gimana Bu? Itu ya musim nama kan memang periodenya ada juga. Iya, iya. Dulu nama-nama apa Pulau. nama pulau. Selat. Ya. Nah, tapi mungkin nama anggota tubuh mungkin kita yang memulai ya waktu itu belum ada yang pakai kan. Iya. Tapi emang nggak ada juga ya? Ada mata, ada Ada juga. sih Bud. Mata. Bud, Mata ada Bud. siapa? Band mana? Ada band mata. Enggak maksudnya sebelum Ada mata. Setelah. Setelah. Makanya kita yang memulai. Ada juga paha bibi. Paha bibi. Tapi cuma mata doang deh. Gigi, mata, Karena udah yang kan. lain nggak enak, telinga, Telinga misalnya, nggak hidung, enak. Mata ada mata. nggak enak, rambut, band pantat nggak enak. Kok kamu ketahuan itu kan? Iya. Bukan. Mata itu. Oh itu mata. Iya. Jadi setelah kita kan. Oke. Iya, mata. Ya seperti itu. Itu Bibir. Illuminati bukan? Mata. Enggak sih, kalau tadi pertanyaan lu tuh kan maksudnya gimana dari mana gitu. Iya, Ya nyari pembentukannya. nama. Ya, dari nama kan tadi. Tapi aklamasi bahwa kita harus nama yang Indonesia deh gitu. Iya. Dan bahasa Indonesia itu dulu Oke, sih. itu. Terus ya itulah mencari ada bli matahari, ada orang hutan. Nah, akhirnya si Ketemulah Gigi Gigi. itu jatuh. Dari mana itu munculnya? Oh, Ronald tuh kan ininya dulu apa? Somplak ya, apa jatuh dia. Dia Jadi patah dia. Oh, patah. Oke. Jadi pas terakhir orang hutan, oh keren tuh, orang hutan kan Kalimantan gitu ya. Oh, maksudnya asli Iya. Kalimantan gitu, gitu. Ketawa gitu. Maksudnya, ntar kalau kita terkenal dia lu dipanggil di panggung orang hutan, kita keluar. Please dari welcome hutan. orang hutan jalannya gini. Keluar gitu kan. Nah, itu ketawa Ronald Somplak, bujananya lah tuh. Oh, Gigi. Gigi lu kenapa lu gitu. Nah, yo gua kemarin jatuh gini. Gigi keren juga ya. Oh, oke. Semuanya langsung setuju. Gigi lah kemudian diputuskan Akhirnya menjadi Gigi lah. nama. Sampai Walaupun pemain-pemain band teman-teman kita rada protes Iya. ya, terutama kayak anak-anak slang. Kayak nggak enak gitu. Lu ketawa. serius lu? Bisa Gigi sih gitu. Lu jangan cari yang keren lah dikit gitu tadinya. Tapi 3 bulan setelah 2 bulan setelah itu mereka justru Gigi progresnya sampai mana? Udah nggak sadar. Untung nggak nyamain The Gigi ya, The. Depannya. Nggak enak sama nggak enak. Oh, gitu Ronald ya yang jadi Ya, memunculkan gara-gara nama yang itu. dilihat. Dan kemudian jadi kesepakatan untuk jadi band sampai sekarang. Dan diterima kan akhirnya untuk Ya itu yang 2 bulan kemudian tuh anak-anak slang tuh nanya ke Progresnya. kita tuh, gitu, gimana progresnya Gigi? Ah. Dia yang tadinya protes, dia akhirnya mengucapkan Gigi itu adalah sebuah band. Iya. Gitu. itu Tidak bentuk sadar. penerimaan. Tidak sadar bahwa Gigi itu adalah sebuah band. 3 bulanan tuh ya. Ya 2-3 bulan. Nah di era itu pergaulan Gigi dengan band siapa aja? Thomas kan sama Ronald kan Dia kan potlot. Slang, geng Oh, slang, oke, apa geng flowers,
Oke. iya, itu. Bujana kan ya Andal udah studio. lebih awal Jazz, misalnya dia segala bisa macam. di jazz atau apa dan sebagainya, terus session player juga. Andy waktu itu sama ketua OSIS. Ya, masih di Kalimantan kan. Dia kan yang ngedatengin Gigi ke sana. Lagi pas Gibran ya. Pensi. Serius? Oh ceritanya awalnya Dia kan ketemu Gigi ngefans banget sama Ronald. Dia tuh ngefans banget sama Bulan Ronald. 95 itu. 95. Lu SMP ya? SMA dong. SMA ya? OSIS, pensi di Banjarmasin. Banjarmasin, SMA. Lo ketua panitia atau yang Ya, mendatangkan? karena sebagai anak band Ah, dan ya oke. jadi band pemuka terus ya gitulah. Mhm. 95. Dibawa ke sana. Dia yang datengin. Jadi kenal lo dengan Gigi pertama kali di 95 itu. Ketemu langsung. Ketemu langsung Gigi. Dia yang gitu, ketemu. 95. Kita sorry siapa dia? Banyak fans di sana. Tapi itu aku ada fotonya semua. Oke. Enggak gitu. bawa foto bareng. Hmm. Tapi sebenarnya kalau flashback itu ketemu Mas Bud lebih Oh iya, lama. lebih awal. Oh, dengan Mas Bud ya. Mungkin nggak tahu ini mah kayak ini ya, kayak apa ya? Memang udah begitu. Emang udah takdirnya begini kan. Oke, nggak bisa dilawan lah pokoknya. Jadi tahun Dulu berapa tuh tuh ya? 88 ya? Mungkin Gini dong. 87 ya. 88 itu gini. Kalau kata anak senja sekarang, semesta yang Semesta berbicara. Ya, Jadi Mas 88. Bud itu mau jual seperangkat alat gitu. Oke. Aku tuh di Oh itu di- 90 kalau Itu itu. 90 ya, Ren? Kalau yang ketemu di Yang ketemu asisten 88. 88 dia masih Oke. kecil. jadi guru Dia jadi guru. murid, Dia muridnya tahun, Ari. 8 tahun Enggak, itu dia ya. muridnya Ari Ayunir. Iya. Dia kan sama Ari Potret, kan potret awal ya, ya, yang potret. drummernya. Iya, iya, drum potret, Dia kan ya. sama Ari kan memang. Mhm. Beli bujana udah jadi guru. Paling senior nih. Ya dari tahun 90 itu nggak tahu tapi ceritanya Iya, bener tahun 92, 90-an ya. Ya. Dia mau jual rak ya. Rock gitar gitu gitar. Karena kebetulan Banjarmasin tuh bokap ini rental alat sound system gitu. Jadi mau jual alat gitu buat berangkat ke GIT mau Amerika, sekolah. Mungkin kalau itu Nggak saya beli. nggak jadi beli mas. Dia jadi beli, dia berangkat ke GIT mungkin Gigi nggak ada. Iya nggak ngeband. Mungkin nggak ada. Iya. Ada Mungkin sama Skid Row dia. Nggak jadi semesta ini berarti kalau nggak salah. Guru. Iya, semesta. Sama Skid Row. Oke, Berjalan. jadi koneksi ke Mas Mas Bud dulu Bastian ya. Ya kalau ya kalau itu Kalau diurut-urut bisa. unik juga ini. Ya, ya. Tapi gua asli loh, waktu lu ngedatengin Gigi yang ke sana itu, gua nggak tahu loh. Maksudnya gua tidak Nggak notice ya? tidak Nggak inget, menotis nggak inget. bahwa ada seorang Handy di situ gitu. Oke. Kan Karena gua kan inget kalau sekolah karena masih inget. enggak karena lu juga ini Cepet banget. karena abis itu ingat gua Langsung tuh main ke harus main pesawat. di Ancol. Bener. Lu ganti Iya, baju di itulah oh, di di mobil, bandara. di mobil. Harus sorenya jadi dia mereka main siang. Sorenya ada lagi. Sore Malam, ke malam. malamnya harus main di Ancol. Jadi pesawat terakhir tuh, Iya, pesawat terakhir dari wow. Banjarmasin gitu. Jadi Udah bener-bener formasi berempat ya. hektik Jadi gua nggak tahu Baron udah nggak ada. asli gua nggak notice bahwa ada Gua Handy ingat di situ. sih sekolahnya ya. Oh iya, Ingat sekolahnya. sekolah bukan gedungnya Bukan kali. di Grand Kan itu kan Palace. di klub itu kan, di klub. Di acara pensi tapi di klub gitu. Ada kemarin ada dikirimin temen tuh foto pas itu pas jadi band pembuka. Jadi belakangnya Gigi terus Gigi. Oh. Semesta udah menulis sejak lama itu. Berarti. Sebetulnya dia kalau di Bart Simpson ada sih. Yoi. Yang mana? Ada gitu. Oh iya. Ada ini ya. Ada. adegan. Sudah dipredik ya sejak awal ya. Oke. Nah ini kan beda generasi ya. Tadi kan yang membentuk banyak lah teman-teman band sebagainya. Mas Bud nih yang paling senior lah. Tidak, saya baru nge Mas Bud tuh hampir 60 sekarang. 60 ya. 60 udah. 60 ya. Udah 60. Dan mungkin karena anak band ya penampilannya nggak kelihatan bahwa 60-an. Arman ya 50-an ya. 52. 52. Ini Ya, paling 55. Ya. Ya, tinggal beda generasi nih. Yang menyatukan kemudian apa? Rumah ini. Kan konsep ini rumah Indra. Ini kan baru bangun sebelumnya. Yang menyatukan ya musik. Musik ya. aja. Karena kan semuanya Kakaknya. itu kan kita hidup di Kalau musik. nggak main musik sih kayaknya enggak ya. Nggak ketemu ya. Tapi kalau saya sih cukup beruntung karena main musik dari kecil. Oke. Jadi Sama tuh sih kayak apa ya? Kalau ngobrol, ini kebayang ya kalau ngobrol dengan Orang yang punya concern yang sama. Iya, jadi main musik dari kecil itu dengan referensi yang tahun segitu kan, tahun 86, 87 loh. Ya, jadi bisa nyambung gitu loh. Obrolannya. Thomas Ya lu ngobrol gaul apa? sama yang tua lah ya. Iya. Enggak Ya, kan bergaul. mainnya sama yang tua emang dari kecil gitu. Oke. Jadi tuh
itu yang nyatuin. sampai jadi Dia session main player. Mas Joki. Mas Joki Surabaya, bro. Doni Swendra. Iya, jadi itu emang ya itu tuh jadi kayak beruntung gitu. Ya mau ngomongin apa Nyambung. ya nyambung. Umur jauh Tapi obrolannya sama. gue pernah main musik itu gitu loh. Tapi Gue dengerin itu. kalau di Bandung ya, yang gini yang kayak Kokolot kita begong. disebutnya Kokolot kokolot begong. begong. Kokolot begong. Atau kita mau bikin lagu kokolot begong supaya naik lagi namanya. Tapi nggak Bandung doang, harus di Kokolot begong. Kan pemusik ya kayak Hendy, gua dulu Arman pasti Bujana juga lagi kecil. Iya, Pasti tapi sama dia juga yang kecil ke atas, juga kan? kan main Iya, sama main yang sama senior. mahasiswa. Iya kan, Iya, pemikirannya tuh kan cara ngucapin apa gitu, bahasanya udah kayak niru orang yang gede kan. Udah dewasa. Jadi sok tahu gitu. Kokolot. Kokolot itu kan tua, begong tuh Jadi kayak so tua. Sok tua. tua. Meskipun dia muda. Tapi justru karena obrolannya dan kokolot begoknya itu malah nyambung kan? Nah, energi itu yang jadi kebalik sekarang. Jadi sok muda. Pengen sok muda. Bukan jadi ketarik kayak Benjamin itu. Dia yang so tua, yang lainnya so muda. Jadi ada tarikannya kan? Kan jadi traction-nya. emang ya ngobrol sama Arman, Genesis, zaman Peter Gabriel. Gue dengerin juga Ya, Peter oke. Gabriel. Jadi nyambung aja gitu loh. Mhm. Ngomongin jazz sama Mas Bud, ngomongin Chick Corea, Return to Forever. Gue dengerin juga gitu. Meskipun umur jauh, tapi dengerinnya sama gitu. Iya. Secara ini jadi ya nyambung kalau secara ngobrol musik gitu. Itu selain minat tadi, obrolannya menyatukan juga ya. Pasti. Bisa Perlu. saya bertahan Perlu, sekarang. perlu. Ya. Kalau sekarang kalau lihat musik kan tumbuhnya kan, apalagi ya 2 tahun terakhir orang pandemi udah kelar, sangat tinggi kan antusiasme untuk festival, Ya, festival, konser, ya. dan band-band yang lama juga dihidupkan lagi, punya darah baru, energi baru. Gigi melihat itu fenomena apa? Fenomena showbiz di Indonesia lebih baik. Lebih baik, ekonomi Iya. lebih bagus. Ya tentunya ya. Terus melihat berarti kan sekarang ada apa ya? Orang itu kan dari 2005 ke belakang tuh kalau lihat musik itu bukan sebuah industri ya. Ya. Untuk skala tertentu gitu maksudnya. Kalau sekarang kayaknya bisa masuk majalah bisnis aja udah bisa tuh. Oke. Yang benar diakuin gitu maksudnya. Kalau di luar ya kita harus bedain Ya, namanya. di luar udah dari dulu begitu. Yang sebetulnya yang beruntung banget sih dari saya melihat dengan adanya sosmed, semua internet, yang semua informasi itu Mudah serentak gitu dan kebagi. Kalau dulu kan enggak gitu, hanya masuk ke satu kelompok. Kalau sekarang kan semua orang jadi ngelihat bahwa ini adalah industri besar. Oke. Dan kalau boleh apa ya, boleh yang simple gitu. Selama orang dia pantatnya bolong, berarti dia butuh makan. Selama orang Gak usah pantat dong. Kan ini juga bisa. Lapar butuh makan. Iya, Ini bolong bisa. Selama paru-paru bernafas bisa. Kenapa pilihannya? Kenapa pilihannya harus pantat? Gimana? Kalau nggak tahu Mas itu. selama kuping orang masih Bisa dengar, mendengar. itu kebutuhan yang nggak bisa dipisahin menurut saya sih, makanan sama musik tuh. Makanya kalau saya ngelihat gitu di setiap platform yang baru gitu, sampai ada kayak gerakan atau jamnya. Kalau dia makan ini musiknya gini, Makan ini ini untuk musiknya. ini Udah musiknya jadi playlist itu kan? gitu. Jadi memang industri yang besar banget ini. Oke. Itu Dan fenomena. Indonesia Mhm. salah satu market yang Sedang gila. tumbuh gede ya? Iya gila gitu. Sebetulnya dari sebelum 2 tahun setelah pandemi itu sebetulnya industri musik Indonesia itu Lagi sangat naik. keren ya. Kita bisa berbicara gitu karena kita sering ke Malaysia dan musisi-musisi Malaysia kalau ngobrol sama kita, mereka heran di sini tuh pensi bisa begitu besar. Iya. Begini, sebuah grup band atau artis solo yang besar namanya punya karya besar di Indonesia bisa main di pensi. Mereka bingung. di mana Pensi mungkin itu? di sekolah. Jadi sekolah yang datengin kalian. Mereka nyanyi. Iya. Hah? Bingung. Karena di Malaysia tuh kalau show musik adalah show musik gitu. Yang harus ada promotor atau dan sebagainya. Jadi kalau sebetulnya dari dulu emang industri musik Indonesia gila, apalagi sekarang. Gila sih gitu. Iya, iya, iya. Udah
Ahli Tahir aja 100 juta, men. Gimana nggak gila loh? Itu cuman assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, assalamualaikum, Mak. Sama satu lagi. Al-Fatihah. Kita Al-Fatihah dulu. Iya, sama megang mic-nya gini doang. Tapi muncrat tadi kesini. Aldi Tahir loh. Kakolot begok. Iya, kalau begok. Jadi kembali ke yang tadi orang heran soal pensi. Nah, pensi itu kan sebagai ekosistem untuk teman-teman musisi juga kan. Oh iya, Iya, iya. Dan itu lebaran sayap banget itu. Dan gue kadang-kadang melihat ini kan sebenarnya memperkenalkan musik-musik yang mungkin sudah lama ke generasi yang sangat baru kan. Ya, Bukan bisa. lama, SMP kan? itu mah mungkin nyokap bokapnya kali yang denger. Oke, iya. Angkatan kita tuh gitu ya. Jadi Jadi membuat- satu kayak macam kurikulum di sekolahnya sendiri ya. Iya. Jadi Dan setiap sekolah iya, tuh punya membuat kesempatan untuk jadi bikin udah dari sekolah udah diajarin untuk Bisnis. memanage gini. Organize. Iya, Organize. Iya, ya, belajar organize. organize. Jadi kayak apa praktek ya. Iya, buat betul. mereka. organisasi. Hebat sih. Dan Organisasi. buat Keren. sekolahnya juga jadi punya Pride poin. Poin, ya kayak lab school kan itu udah Itu kan terkenal. sampai ngantri orang pengen masuk Iya, sana. lab sky-nya. Terus dulu zaman-zaman kita tuh kan yang gede tuh Tarakanita sama PL. Itu kan PL. Ya, PL, PL. Tarakanita gitu. Sekarang di daerah-daerah juga udah bikin. udah gila-gila kan. Tadi sekarang. faktor media sosial juga kan. Iya. Orang saling dengar bisa serentak. Sama-sama memberitakan. menguntungkan lah berarti Ya kan karena musik. ngelola satu artis aja repot tuh. Ini mereka bisa 5, bisa lebih dari 10 Iya. bisa. Iya. Sama mungkin yang membedakan sama Malaysia mungkin selain yang jadi heran di sana apa ya nggak harus khusus gitu konser musik. Mungkin regulasinya di sini cenderung lebih santai kali ya. Regulasi dibanding Malaysia. Iya, maksudnya kan yang saya dengar dulu kan pernah tuh Gigi di sana tuh lama sebulan gitu promo. Itu lagu-lagu yang namanya underground itu nggak bisa dia Ditangkap sama polisi. Oh, Dulu ya. Band-band ini tuh ditangkap. Eksistensi, nggak ya. bisa di radio gitu. nggak bisa muncul. Nggak bisa. Ya sampai sekarang pun kan ada kata-kata yang mungkin menurut dia nggak seronok gitu. Ya kan bisa Dilarang. jangan di Kalau jangan bisa dipakai. diganti. Kalau bisa diganti. Ya dulu kayak Sampai kita sekarang. zaman Orba dulu kali ya. Sampai Apa namanya iya. kalau underground tuh senyap. Tersembunyi. Senyap. Bu. Senyap. Musik senyap kan. Bukan, albumnya tersembunyi. Tersembunyi kayak gitu underground tuh. Oke. Jadi di kita sebenarnya tumbuh dan respon dari publik Iya. atas pertumbuhannya juga bagus ya. Bagus. Ya, tercermin sih kemarin orang war tiket kayak Iya. rebutan apa aja itu ya. Semuanya habis tahu deh. PSSI Nggak, tapi yang Coldplay unik, habis ya. tapi yang unik tuh Indonesia tuh dulu kan ya ada namanya major label dan indie label gitu. Sekarang tuh malah ya dulu tuh major label yang menguasain gitu. Wah, sekarang tuh indie malah Berbalik jadi malah major ya. berbalik, malah seimbang sekarang gitu dalam arti. Jadi emang ya perkembangannya pesat banget. sebenarnya. Ekosistem yang mau Iya, dibentuk. mau disuguhin apa aja ada peminatnya loh. Ya karena penduduk kita juga banyak banget kan. Banyak. 275 tuh. Iya. Di tahun ini ya menurut survei itu. Dan dari 275 kan minatnya macam-macam. Kita punya audiens 2 juta aja udah gede kan. Yang nggak ada artisnya yang bergerombol itu mah demo. Sekarang memaknai hampir 30 tahun deh di Gigi nih masing-masing. Apa yang ya mungkin agak merenung sedikit gitu. Apa yang mau dimaknai oleh Andy lalu Arman, Dimaknai Sujana. maksudnya gimana nih? Ini 30 tahun nih perjalanan. Apa yang membuat misalnya gini. Gue dengan Gigi ini menjadi apa? Karena dengan Gigi gue memberikan sesuatu atau apa yang selama 30 tahun ini kan perjalanan yang nggak pendek ya. Dan itu band ini melewati fase, kalau lari ke politik kan itu fase-fase yang sangat krusial. Orde Baru, reformasi, terus ini reformasi yang berlanjut, belum kelar juga gitu. Belum kelar. Berlanjut. Iya kan nggak ada, banyak yang belum Nggak ada kelar ujungnya. juga. Ini dari Orde Lama ini, jangan masuk ya. Kalau saya sih, kalau saya 30 ini, tahun. tentu kalau main musiknya itu jadi main ya. Oke. Di Gigi gitu. Entah itu kita insya Allah dapat energi lagi untuk membuat sesuatu hal baru dalam artian berkarya atau manggung misalnya dengan penyempurnaan dengan yang Yang belum pernah dicoba. supaya tetap Ya. lebih naik maksudnya dalam artian kan tidak mengulangi kesalahan. Kalau di dunia panggung tuh beneran sebuah tontonan yang baik kayak gitu. Tapi di samping itu kalau saya sih pingin Gigi ini memang lebih menghasilkan dalam artian ya kita harus udah
kasarnya harus sudah memetik gitu loh. Ini kan satu nih berkarya, Oke. tapi ini gigi gitu. Apapun dengan kata gigi itu harus jadi uang nih. Kayak IP gitu ya. Jadi sesuatu yang Ya, IP. Entah apapun itu ya ininya, cuman kebayang gitu. Karena kenapa saya bilang begitu? Dari berempat ini tumpuannya ini. oke. Iya dong. Kalau kerajaan ini nggak dibikin sesuatu yang menghasilkan kan sayang. Persis. Mungkin dalamnya sih kalau gua nambahin Thomas, dalamnya adalah itu hak cipta. I see. Ya lebih ke hak cipta lagi. Hak cipta itu kan bukan hanya lagu ya. Hak Ya. cipta itu bisa kemana-mana gitu. Bisa brand. Nah, brand ya Sebuah brand. gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari lagi dan kita kembangkan. Karena itu adalah hak kita menurut gue. Persis. Ya. Itu. Ya. Dan di Indonesia kalau menurut gue masih lemah. Soal itu. Beda ya. dengan hak cipta kayak di industri dan sebagainya ya. Industri misalnya yang udah BUMN dan sebagainya itu beda tuh gitu. Tapi kalau musik masih padahal lemah. kan musik itu kan yang tadi dibilang besar gitu dan itu harusnya udah bener nih sekarang udah 2020 sekian men gitu. Masa dari zaman God Bless Bimbo Bang Oma nggak ada perubahan gitu kan. Itu. Soal itu sih ya, mungkin. Bukan hanya bunyi ya. Iya. Kemarin saya nonton dokumenter gitu. Ada satu pegulat yang sampai terkenal kok, yang kalau setiap mau gulat tuh wow gitu. Itu dipatenin sama dia. IP-nya. Itu kan sama dengan si ini. Dipatenin. Nah, ini contohnya kayak mungkin kayak kata-kata jomblo tadi mungkin Ya, yang sih. Bohong, meskipun itu ngabuburit, konsep anak. Atau gaya aman yang gini-gini. kayak emang semuanya di sana tuh emang bener-bener oh itu gua tuh. Ya si itu aja di film apa tuh Ya sih? Michael Jackson lah udah ada di keyboard Ya. Oke. Ya, itu orang langsung tahu ya. Mark Wahlberg tuh ada film dia itu ini kayak yang iklan. Jadi announcer Oke, Udah ya. diikutin Mas Adri ya. itu ada royaltinya. Atas Ada suaranya. royalti. Oke. Kebayang nggak coba? Dia Apalagi harusnya sebetulnya musik gitu. Iya, apalagi kan jual ada 20-an Iya. album gitu ya. Musik 200-an lagu. Ya karena kita kan berbicara bukan hanya kita yang berempat ini. Buntut kita kan ada nih. Persis, Ya kan, support keluarga, sistemnya ya. iya, Keluarga, terus anggota tim anak-anak, untuk ya anak-anak kita gitu. Ya itu emang ini yang akan karena karya akan terus sampai 70 tahun ke depan juga karya tetap ya Gigi punya lagu Kuingin, punya lagu Nakal, punya lagu tetap pasti akan terdengar Didengarkan. terus tuh. Sama kayak Wonderful World gitu-gitu kan ya tetap Orang mendengarkan sampai sekarang, tetap ya. orang nyanyikan. Nah, itu yang sayang kalau misalnya kita tidak dapat manfaatnya ya. tidak dapat manfaat. Walaupun kita diawali dengan main-main dulunya gitu, tapi kan sekarang udah tidak main-main nih. Oke, Dalam full di artian sini. giginya kan gitu, udah Profesional. kayak sebuah perusahaan lah ya kan. Persis. Ininya. Kalau brand itunya ini tapi tetap kalau karya main band itu lain maksudnya. Ya, Cuman yang udah kita bangunnya ini. Kontennya ya. Kita udah punya model kontennya, gimana model bisnisnya bisa mensupport itu ya. Ke arah situ apa yang dilakukan Gigi? Ya, kemarin kan diberes-beresin lah karya-karya kita, Copywriting-nya, misalnya dengan publishing, IP-nya, dan IP. sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah beres. Mudah-mudahan ada Daftar lah perbaikan. sesuai dengan Didaftarkan ya. detailnya. Betul. Oke. Sesuai dengan hukum Indonesia dan internasional, gitu kan. Terus ya yang lain-lainnya, insya Allah sih berjalan. Ya. Bagian untuk tadi ya, kita udah punya karya atau Gigi udah punya karya, harusnya saatnya sekarang mulai memetik atau Iya, menumbuhkan yang lain gitu ya, dengan karya yang sudah ada. Besok pentas gimana ceritanya tuh? Tanggal 17 itu. 2,5 jam secara hitungan kalau latihan. Tapi kemarin yang kota pertama di Malang itu ternyata 2 jam 45 menit, mau hampir 3 jam. Oke. Jadi kita bawa Lebih panjang ya. Ya Crowd-nya lah kan, pasti tapi ya. ini karena kan interaksi. lebih ini deh kayaknya kan ya. Lebih kurang berarti. Dikompakin. Sama, Oh, sama. Ah, oke. Ya tapi kan karena interaksi kan, interaksi dengan penonton tuh kan pasti Ya, akan lebih ya. panjang. Energinya juga kalau lagi kenceng ya di situ gitu. semua. Apalagi kalau penonton misalnya sambutannya lebih gila lagi, pastilah akan lebih panjang tuh pasti 1-2 menit pastilah itu kan namanya juga manusia. Oke. Ya kita berapa lagu? 30. 28. Hampir. Ya kalau yang medley dihitung kan, Oke. ya. Itu pilihan dari sejak awal berkarya sampai Iya. sekarang. Ya kita the best of-nya lah gitu lah The best istilahnya, of. the best of-nya. Apalagi? Oh konsep panggung. stage 360. Jadi lu beli tiket di mana aja bisa enak melihatnya Melihatnya, karena oke. nggak depan gitu kan ya. Terus kemarin yang nggak tahu, gue sih merasa salah satu sound
di stage ya. Saya nggak tahu karena saya bukan penonton gitu kan. Oke. Tapi katanya menurut penonton yang nonton ada beberapa penonton, gue nggak tahu, nggak bisa menentukan bahwa apakah itu memang sound terbaik. Tapi ada beberapa penonton bahwa di UMM Malang itu adalah sound yang paling sulit karena kan gedungnya itu kan gaung bentuknya sebenarnya. Nah katanya ada beberapa penonton, termasuk saudara gue yang nonton itu adalah salah satu yang terbaik, jelas gitu, jelas. Meskipun di UMM itu. nggak gaung gitu. Atau itu. Kota pertama kemarin kita di Di Malang. Malang. Nah, buat gue salah satu sound di stage yang buat gue jadi nggak capek. Karena kan kalau sound jelek itu kan mood ya. Iya, Kalau musik itu drop. kan mood ya. Musik tuh mood gitu, berbicara dengan mood. Di saat soundnya nggak enak, mungkin gue sampai sok tenang gitu. Tapi sebenarnya kan tetap aja Terganggu berpengaruh. lah ya. Nah kemarin tuh gue merasa bahwa sound terbaik lah yang pernah gue jalanin selama 30 tahun. Ada beberapa titik. Ya. Selama 30 tahun ada yang sound keren waktu di Brunei ya, karena itu soundnya bekas Michael Jackson. Itu wah, gue sampai istilahnya gue nyanyi 4-5 jam, 7 jam gue kayaknya nggak capek-capek gitu karena moodnya kan. Nah kemarin salah satu yang oke. Yang mudah-mudahan yang di Jakarta ini juga sama ininya bagusnya gitu dengan Yang di dengan Malang itu. kemarin. Terus Apalagi kemudian ya? geser ke Bandung ya. Yang bisa dipromokan di 17 Juni itu apa lagi? Ya yang pasti ini back to main berempat lagi. Ya. Karena selalu kan kalau ada konser tunggal pasti ada kolaborasi. Oke. Ya kan. Wow, buat Bintang tamu lah. bintang tamu, buat Grab yang anak baru lah ada segala macam. Tapi nggak tahu kemarin kepikiran kita berempat. Yuk kita berempat Berempat aja aja. main dengan durasi yang panjang segitu. Ya mungkin nggak tahu itu sebuah Sebuah poin kokolot begok. sebuah poin Kalau buat, gogok. buat konser ini atau gimana, tapi kalau menurut kita sih mungkin itu menjadi sebuah poin bahwa Oke. kita pengen nunjukin bahwa kesulitan kita untuk menuju 30 tahun gitu. Udah empat aja. Dan berempat merayakan menuju 30 tahun ya. Ini terakhir nih pertanyaan. Lagu yang sangat evergreen kan 11 Januari. Dan Gigi lahir kan 22 Maret. Gimana meredam ego kalian untuk merayakan Arman doang untuk 11 Januari kan perayaan Arman ya. Dan itu jadi evergreen kan? 11 Merayakan Januari. apanya? Ya, Saya pertemuan. nggak pernah lah merayakan. Dan sebenarnya kita pertama kali lirik itu di Saudara. Nggak tahu? Nggak tahu, Bang. Gue cuma ngomong sama Bujana doang. sama Bujana. Ini gimana? Bercerita Gue nih, masih inget man, lu tuh bilang gue pingin bikin lagu yang liriknya dari tanggal gini-gini. Oke. Iya, kan itu kan. Pas di Antv yang kita ada infra itu, Ah, yang iya, ini, iya. yang kita kan di situ tuh, gue ingetnya di situ. Nggak, kan itu tuh lagu Bujana. Bujana Oke. yang bawa lagu tuh dari rumah. Gua ada lagu nih, ke kita bertiga nih. Masuk nggak buat Gigi? Enak nggak? Didengerin, kita tiga-tiganya aklamasi tuh. Oh, Enak, enak. Bud? Oke. Sikat. Nah, Oke. bikinlah lirik gua. Nah, bikin lirik gua, yang tahu 11 Januari adalah itu pernikahan gua tuh Bujana dulu. Karena gua ngomong, Bud, Boleh nggak lu kalau pakai judulnya ini? 11 Januari gimana? Dia pertama nyeletuk tuh, man, bukannya Glenn ada tuh lagu Januari. Januari. Terus gue bilang, ya Glenn kan Januari, ini 11 Januari. Lebih detail, D-Day-nya. Gitu. Oh ya nggak apa-apa. Kalau ya coba, ya udah, gua jadilah itu lagu. Secara nggak langsung sebetulnya Arman tuh ngasih tahu itu hari traktiran dia tuh. Ada traktiran. Traktir. Kalau anniversary itu berdua. Kalau ulang tahun main. Oh salah gua. Tapi kayaknya itu satu-satunya lagu di Indonesia yang menyebut tanggal ya. Ada nggak? Kecuali 17 Agustus. Ah, tapi itu baru. 45. Ada lagi nggak? Nggak ada, setahu nggak ada. Bulan banyak. Bulan banyak. Saya Kalau 17 tanggal ya. 17 Agustus sama 11. Apa? Ada. Ya, itu judul album. Judul album. Beda. Ini lagu dan orang pas tanggal itu pasti Iwan ingat Fals lagu ada itu. deh. Dua Januari. dua judul juga. Januari ya? Iya Januari. Tapi bukan judulnya bukan itu. Tapi Judulnya judulnya Yang itu. mungkin yang judul kali. Apa Iya. kita ganti aja dia? Oh, tapi awalnya dari Mas Bud ya itu lagu. Tapi lalu kan belum diisi- ada lirik. Iya, liriknya di isi Jadi apa? kan dulu tuh baru mulai di 2000 berapa kita ngambil lagu sendiri-sendiri. 2006 next chapter. Next chapter, Ya, next chapter 2006 itu jadi dulu tuh selalu workshop, workshop. Jadi datang ke studio atas misalnya gitu Oke. kan, nggak ada, kita kosong semuanya, jebret aja. Entah mungkin dari beat Handy, entah gitar Bujana, entah Thomas tiba-tiba motor keren gitu kan. Atau tiba-tiba gua humming gitu ya. Itu tuh dulu. Nah 2006 itu
akhirnya kita berkeputusan untuk guys, kalau misalnya Cobain lu ya. punya lagu masing-masing, bawa aja udah. Oke. Bawa tuh, Hendy Di- bawa 5, Thomas bawa 8, gue bawa 1. Di vote, ya. Terus yuk cobain, mana ini masuk nggak buat Gigi? Oke, tapi ketika Hendy bawa lagu ke Gigi. studio, itu misalnya beatnya disco, pada saat masuk berempat belum tentu jadi disco, bahkan bisa aja berubah. jadi slow. Aransemen. Oke. Kayak Ya, sama dengan aransemen. 11 yang kita bahas 11 Januari. 11 Januari itu Tadinya disco ternyata. oh, bukan metal. Serius? yang main gitar juga Happy. Ya itu tadinya Burger Kill itu, buat Burger Skid Kill. Row itu. Jadi romantis gitu. Ya, maksudnya Dari itu tuh apa ya? Ada beat drumnya itu? Enggak ada. Enggak ada ya? Gitar doang. Gitar doang. Oh, jadi gitar. cuman teng dong teng 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 apa teng 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 gitu aja. Terus kita denger oke nih, oke yuk bikin jadinya seperti itu gitu. Cuman yang Bujana bikin tuh interlude-nya gini. Ayo interlude-nya dirubah. Oke, dibuat menjadi gigi lah ya. Rap ada Di sedikit. ref, lah. di rubat sama gua dikit kan. Oke. Bujana di melodi gitarnya tuh teng 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 balik lagi teng teng teng. Nah, sama gua Disesuaikan lirik. gituin gitu. Oke. Disesuaikan lirik dan sebagainya. Oke. Tapi itu emang terjadi pada saat workshop di Bareng studio. studio. Ya. Jadi ya itu melodi lagu kan. Oke. Di saat misalnya masuk Thomas bahasa gini, aku ritme gini, pasti itu kok kayak kurang masuk ya melodi. Belokin dikit aja jadi. Nah, itu tuh emang terjadi. Termasuk intro bass yang satu-satu itu. Iya itu betul. Jadi saya Itu intro beneran bass yang pemain bassnya udah gak pede untuk bawain di panggung. Ternyata pas kita lihat orang lain bawain, dibawain Dibawain. gitu. Iya, orang niru. jadi gini, itu bass udah take ke itu Udah ambil. di hotel ya kita. Mhm. Iya kita di Ya, hotel lagi inget di gua. hotel. Itu lagi pada lagi. Rekamannya beneran di kamar lah gitu. Oke. Kalau bass udah terus anak-anak tuh, "Mot, depannya dong ada apa gitu." Apa ya gitu kan? Ini lagu udah enak kayak gitu. Nggak akan bosen kalau Bujana lagi, Iya, Bujana lagi gitu oke. kan. Lagi Kan tambahin lah. kan depannya tuh teng 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 kan gitu. Oh gue ikutin aja. Teng 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 teng. Terus kenapa pokoknya udah waktunya udah beres jadi yang dimasukin yang Yang itu. itu. Jadi sebetulnya nggak begitu seret bukan notasinya. Oke. Mainnya Mhm. terlalu kaku gitu. Dung 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 Dung, dung. jadi dung, kayak dung, robot gitu. gitu. Iya, iya. Beneran teng 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 teng. Ternyata kalau kayak orang ada- baris pas kita main di mana gitu. Ada yang bawain. Ada yang bawain. Disamain tuh. Ituin jadinya. Kan selama ini ya bawain itu berapa ratus kali bawain 11 Januari. Ya emang nggak pernah bass intro itu nggak pernah ada. Nggak Akhirnya Bujana. Ya Iya, udah, iya. Cuman pas orang bawain ya kita jadi lu Ya padahal mungkin yang orang denger mungkin itu bisa jadi signature mungkin. Tapi kitanya enggak. enggak, gua kalau bawain gitu terus pakai itu ketawa mereka. Karena ceritanya kan. Jadi habis ketawa banget. Oke, ini terakhir banget nih, udah sejam lebih kita ngobrol. Kalau menyebut satu, mungkin nggak adil sih sebenarnya. Tapi kalau Hendy, lalu Arman, Bujana, dan Thomas, lagu yang mengidentifikasikan Gigi dengan sangat cepat, lagu apa masing-masing? Masing-masing. Satu lagu doang Ya, satu lagu aja. Janji. Janji, oke. Nakal. Akal. Waduh. Sebetulnya tuh iya agak susah ya. Iya, Karena susah dulu emang. kadang-kadang tuh ke gua tuh dulu tuh pas ketemu gua, Woi, janji kan. ya itu. Tapi tiba-tiba Berubah. Geser. enggak, pas religi tuh tiap ketemu gua ada orang, ordang gitu ya. Terus pas tiba-tiba 11 Januari, wah, Januari. Itu sih Mbak. terus Itu tiba-tiba dipandang lagi buset. Artinya ada pergerakan ya, terus pas perubahan. 11 Januari gitu. Oke. Jadi Apa ya? Tadi lu apa? Enggak, Nakal. maksudnya gua Janji. janji tuh karena Eh, memang janji. start lah gitu. Start ya, dan gua itu 11 Januari meledak. aja deh. 11 Januari kalau lu yang Susah ya. Gua 11 Januari deh. nakal. Ini apa ya? Ya perdamaian lah. Perdamaian ya. Perdamaian. Yang mendamaikan kalian berempat istilahnya. Di awal dan semuanya. Oke. Thank you ya. Ngobrol-ngobrolnya Kita nih, yang gua makasih, kita seger yang ini. makasih. Gua dapat banyak hal yang nggak gua tahu ternyata. Apa tadi kolot-kolot tadi? Kolot begok. Kolot begok. Bagong. Tapi perlu loh. Apa kosakata lokal yang sangat Tapi apa sekarang komunitas? banyak banget kok. Banyak kalau sekarang. Ya, diluaskan itu jadi Enggak, malah enggak. Kolot Anak-anak begok. kecil yang di gayanya udah kayak orang tua. buset. Kolot begok. Kokolot begok, kokolot begeng gua.
Ini pengakuan, gue beli baju ini karena kalian pernah ke AB. Iya. Oh, Ebi. Ya, waktu itu kan si siapa? Adit kan? Ebi Ebi Road. Ini waktu itu kan 2014 kan? Ya. Mereka rayakan berapa tahun? 20 ya? Lupa. Itu Ya, kayak album paling apa ambisius atau apa ya kalau itu dilihat? Enggak juga. Ya, Bisa lah ya. Bisa. Kan kesana dan sebagainya, dan itu kan expose medianya gede banget kan. Banget. Nah, gue tahun 2017 ada kesempatan ke sana dan gue sengaja Beirut apa sih, gue orang musik tapi nggak ngerti musik juga kan, ya dengar Nyobain aja. Honey dulu. Masuk ke situ, Honey lihat dulu. situ Oh, coret-coret di masuk? tembok, masuk. Oh, kok Bisa bisa ya, nggak? Maksudnya masuk. apa lu nyewa kan di situ tuh nggak bisa kalau nggak nyewa. Waktu itu ada program dari British Council. Oh, iya, oke, ada Nah, program. Tapi waktu itu ada istilahnya, jadi kita bisa keluar gitu, ada 2-3 jam terus jalan ke situ. Gue datang sih coret-coret di tembok boleh, masuk ke studionya boleh, kita Iya, karena ada rekaman British ya, Council itu ya. Kita ngelihat nggak sampai masuk di tempat Iya, iya, rekamannya, tapi tempat merchandise dijual segala macam. Dan Karena kan bisa itu kan si studio itu tuh memang udah dijadikan Kayak sebuah museum, museum betul. kan. Jadi nggak Heritage boleh kan juga. orang tuh Nggak boleh. cuma di pagar Aset, depan ya. aja. Ya, Kasian. kalau kantinnya tuh bener-bener kalau emang barengan sama Ada artis lah di situ, Iya, bener-bener gitu. bareng. Bener bareng tuh. Bener-bener Ya, bareng sih. emang Iya, itu tempat makan. Nah, gue mengenang memori expose kalian gede banget soal album itu, datang ke situ, ambil apalah di situ selain Di foto-foto. situ nggak mungkin sholat, Arman sholat. Itu yang beda dong. Ini berkat album religi tadi. Jadi gigi religinya keluar. Orang rekaman itu biasa. Sholat ya Sholat. Beirut. Di studio itu loh. Ya soalnya kan gue nanya kan, gue nanya Sholat terus kita semuanya pakai sandal jepit. Iya. gue nanya kan, gue bilang, wah ini mau sholat, udah sholat nih. Jam Gua bilang, berapa nih gitu? Ya mau sholat, nggak mungkin ada. Nggak, di sana bukan asal, Asyam. Karena nggak ada dong. Asher, penyanyi dong Asher. Di mana gitu kan? Oke. Nah, ini gue ngobrol sama Adi. Oke. Di mana nih kalau gue mau sholat? Ini pojokan. Ah ya udah, lu kan nyewa studio ini, ya di sini aja. Oh ya benar juga ya, gue bilang. Gede Ya banget udah. tempatnya. Iya, gede Chris- banget. Siapa Chris Wilson? Chris Bolster. Bingung gue ini. Kayak orang pertama yang sholat di situ jangan-jangan. Tahu lah. Nggak, maksudnya ya kan jarang pasti. Persis. Ya, emang itu diabadikan sama Adit, ada Adit, usaha ya, Adit ya, ya. Adit. Adit yang montong. Ya gue kenal di kontak Arman karena Adit juga. Iya. Kemarin Dan Adit gue nanya, Dip, apa bawa ini. Gitu. Ya udah. Jadi, Thanks to Adit dengan Adit. Tapi lu nonton dong 17? Iya. Haruslah. Harus, sain. Supaya tadi yang diceritain itu emang akhirnya Kerasa. visualisasinya Biar kebayang gitu. ya. Paling gak nih teman-teman juga nanti akan Iya dong. datang. Visualisasi. Sukses deh buat Amin. Gigi. Terima kasih. 30 Terima tahun. kasih semuanya. Thank you.